Alhamdulillah kita kembali lagi di Fajar Berkah. Pasti berkah. Iya nih Kak Diki, tadi kita sudah sempat membahas ya bersama Kak Kinan juga bersama Pak Ustadz terkait dengan bahaya penyakit ain itu sendiri ya. Nah ya, kemudian kita sekarang lanjut mengenai beberapa pembahasan yang tadi sudah sempat dibahas mengenai gejala tadi sudah sempat dibahas ya, bahwasannya gejala penyakit ain itu sendiri ya muncul seperti pusing, mual, salah satunya diantaranya. Nah kemudian kira-kira Kak Kinan apalagi tuh ya terkait dengan masalah ini sebenarnya jadi pertanyaan aku nih Pak Ustadz dan juga Pak Reno. Ini kalau tadi kan katanya batuk dan segala macam ya, cuman kan jadi nggak bisa ngebedain ya yang mana yang penyakit emang beneran penyakit atau penyakit ain gitu. Kira-kira apakah bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran? Bisa. Secara medis sebenarnya gini, bahwa ain itu hanya sebagai faktor perantara saja ya. Gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita terus-menerus oleh orang tersebut, kalau ketemu itu, kamu cantik ya, ketemu kamu cantik ya, ketemu terus, nah itu akan berefek kepada kita. Memang betul mereka memuji kita, tapi ternyata ada efek yang lain. Ain itu keburukan dari yang tadi perkataan tadi. Bisa jadi kita menjadi ujub. Ujub larinya ke hati, nanti ke organ tubuh yang lain kena lagi. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, tadi kan sempat dibahas dengan perkataan-perkataan yang bagus, memuji. Tapi kan terkadang kalau kita zaman sekarang ya kakak-kakak, ada yang julid. Gimana tuh? Ya, artinya itu tulus atau emang ya tadi gitu kan? Kalau tulus tidaknya kita tidak bisa tahu ya. Tapi itu salah satu ain juga. Soal depan kita itu memuji, tapi dia tuh kayak julid. Itu salah satu memang itu. Itu ain itu berbahaya juga di sana. Maka Rasulullah itu betul-betul mengajarkan kepada kita tuh hati-hati dengan penyakit ain itu tersebut. Penyakit yang seolah-olah kita nggak, oh ini bukan medis, bukan akibat ini virus tapi sebenarnya ada. Di ruqyah kayak gitu gimana tuh Pak? Itu salah satu obat. Oh, ternyata berarti bisa juga ya salah satunya dengan obat ruqyah. Kalau misalnya kita terkena penyakit tersebut, salah satu tipsnya tadi itu adalah di ruqyah. Ada juga begini kata Rasulullah, misalkan Diki sama itu Kinan itu berkawan gitu ya, Kinan itu berkawan saling memuji. Itu tidak sadar bahwa ain itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah itu bagaimana? Nah Rasulullah mengajarkan. Contohnya begini, apabila kita berwudu, misalnya Kinan berwudu nih, karena Kinan udah sama Diki khawatir kena penyakit itunya. Nah air wudunya Kinan itu diambil sama Diki dan diwudukan ke Diki. Itu untuk membebaskan. Supaya tadi penyakitnya itu nggak berdampak menjadi penyakit fisik. Tadinya memang penyakitnya kan non fisik. Memuji gitu ya. Tapi ternyata menyebar. Pak Ustadz, kalau tadi kan kita eye contact ya. Ada eye contact yang tadi juga sempat di segmen sebelumnya, ada catcalling dan lain sebagainya. Kalau misalnya medianya itu tidak secara langsung melalui video kah, melalui foto atau gambar, apakah itu juga termasuk atau secara ya itu secara terminologi kan itu hanya berbeda media ya. Kalau secara umum kita di hadis itu yang dibicarakan itu adalah pandangan buruk seseorang. Yang artinya pandangan buruk seseorang di sana tidak membicarakan media. Jadi media apa aja bisa ya. Atau misalnya kita lagi nonton ini begini ya, maka kita berdoa juga kepada pemirsa, juga kita doakan pemirsa, tolong kamu doakan kami yang baik. Kita masalah tabarakallah, pemirsa juga masalah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Saling mendoakan yang baik-baik. Agar penyakit ain itu diantara kita tuh luluh dengan sendirinya. Baik. Itu betul. Jadi jangan dikira video, foto itu bisa jadi gitu. Berarti itu dan itu suatu kejadian yang memang kita ilmu secara matematik fisikanya belum ditemukan, tapi itu bisa terjadi. Oh gitu. Jadi nih Pak Ustadz, pemirsa di rumah mungkin sering dengar ini. Kadang orang tua kita ya bilang gini kan, waduh anak-anaknya batuk atau bersin-bersin atau tersedak gitu. Ini lagi diceritain ini sama tetangga. Itu termasuk ain atau gimana pemirsa di rumah mungkin sering ya dengan seperti itu ya pemirsa. Telinga berdengung. Jangan-jangan lagi digosipin. Bener gak itu Pak Ustadz? Merah digosipin. Kalau secara pengertian menyeluruh di dalam penyakit ain itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau misalkan diambil dengan literasinya ya, kita pahami dengan hadisnya, itu adalah pandangan. Di pandangan itu ada eye contact ya.
apapun medianya yang penting eye contact. Tapi kalau misalkan diomongin seseorang itu juga kadang-kadang itu bisa salah satu ain ya. Tetapi mungkin secara itu perlu dikaji lagi apakah masuk dalam kaidah hadis itu. Memang seperti itu kemarin tadi telinga berdengung ya. Iya, berdengung gitu, betul. Kalau dalam istilah medis kan itu terkadang kita terlalu banyak apa dalam tubuh kita, entah kalau lemak, kolesterol atau apa gitu ya. Tapi sungguhnya di dalam hadis Rasulullah juga ada beberapa. Boleh jadi kita itu sedang dibicarakan oleh para malaikat. Waduh. Nah, makanya ketika itu kita berdengung, betul. maka Rasulullah mengajarkan untuk membaca salawat. Baru tahu nih, ternyata kalau berdengung kita harusnya baca sholawat. Bukan nyari tahu. Bukan nyari siapa yang ngomongin primbon, ya. Ya, menurut harus husnuzon. Iya, Atau masukin air kadang. Apakah gendang telinganya? berdengung ya. Artinya pemirsa dapat ilmu baru ya ketika kemudian telinga kita atau anggota tubuh kita memberikan tanda atau sign atau learn itu tidak semerta-merta itu adalah hal buruk, bisa saja juga itu adalah pertanda hal yang baik yang seperti tadi Pak Ustadz bilang atau sampaikan terkait dengan ya mungkin kita sedang dibicarakan oleh para malaikat gitu kan ya. Makanya hendaknya cepat-cepat bersalawat ya. Nah, Pak Ustadz nih tadi nyambung juga kan bahas sholawat, bahas doa ya. Nah, kalau kita udah terlanjur kena ain atau mau mencegah ain nih, kira-kira ada doa nggak sih yang bisa mencegah ain ini gitu? Tadi atau ada amalan? Ya kalau sebenarnya di dalam amalan tadi yang saya sering katakan itu Allahumma inni a'udzubika minal ain gitu ya. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ain. Jadi ya Allah lindungi kami dari penyakit ain. Boleh nanti kalau kita keluar rumah itu maka kan Rasulullah diajarkan tuh. Kita ya diajarkan Rasulullah supaya tadi penyakit tadi jangan ngumpul. Termasuk musibah-musibah gitu. Apa tidak cukup Pak Ustadz kalau yang saya pahami ya ketika kita masuk rumah membaca doa, keluar rumah membaca doa, apakah itu cukup atau belum cukup? Sebenarnya gini, kalau kita bicara logika aja di dunia, ya kita kalau pergi ke Bandung ada jalan tol, ada jalan biasa. Iya betul. Kalau jalan biasa yang tadi mungkin sederhana gitu ya. Tapi yang jalan tol itu yang percepat ditambahkan lagi dengan sesuatu yang bagus. Minimal itu kalau Rasulullah mengajarkan itu yang satu Qul huwallahu ahad sama mu'adzatain. Mu'adzatain itu yang Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu saja keluar masuk rumah. Amalan itu ya. Itu saja mencegah dari penyakit ain. Itu di hadisnya ada. Perisai, membentengi. Ya. Makanya ketika kita keluar rumah baca itu. Masuk gitu. Jadi bukan cuma baca message. Tuh, baca message. Iya, gimana taunya message doang Pak Ustadz. Mau keluar, aduh ini si Ayah ngechat nggak ya? Mau pulang juga, aduh ini harus ya. dikabarin, Aku betul. mau pulang Dulu. Terus Pak Ustadz ini sering ada pemirsa di rumah ini yang bertanya-tanya Pak Ustadz di media sosial kita. Gimana sih agar ucapan kita ini terhindar dari ain? Ini mungkin kita ini bagaimana harus mengucap apa biar terhindar dari ain Pak Ustadz? Ya tadi yang saya ajarkan ketika keluar rumah itu tadi minimal membaca 3 surah ini. Jadi ketika kita keluar rumah kaki kanan kita mau menjemput rezeki atau sekolah atau kita ke kantor ya ucapkan 3 surat ini. Nah kalau itu kita pengen muji gimana Pak Ustadz? Kalau muji kita sebaiknya misalnya saya ketemu Kang Diki ya. Ucapkan dulu kalau Kang Diki itu Masya Allah Kang Diki kasepnya gitu. Masya Allah. Iya soalnya kan misalkan tekinan, pengen cantik. muji Kang Diki atau misalkan pengen muji Pari atau Pak Ustadz, tapi kan bingung takutnya jadi ainnya buat Pakai orang masalah yang dulu. harus pakai Masya Allah. Itu mencegah agar kita tuh nggak peristiwa tadi pujian tadi tidak menjadi penyakit hati bagi yang menerimanya ya. Nah, iya betul Pak Ustadz. Sehingga juga kemudian terpikir julid nggak sih? Ini ya, Masya Allah, tabarak Allah. Iya. Ini masuk suci orangnya. Gitu Pak Ustadz gimana? Betul loh Pak Ustadz. Kadang ada seperti itu artinya ketika kemudian kami atau kitanya yang tadi yang sudah disampaikan dianjurkan oleh Pak Ustadz sendiri, tapi feedback dari pihak lain tuh yang tadi. Iya. Sok suci banget ya gitu. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Tahan dulu. Iya betul, ditahan dulu ya karena Ahi dan Ukti yang ada di rumah kita akan istirahat sejenak. Nanti kita akan kembali lagi bahas-bahas terkait penyakit ain ya. Tentunya tetap di Fajar Berkah. Pasti berkah.